Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Prasetyo, NIM 0542153663. Kali ini saya akan mempraktekkan terkait dengan tugas 3 praktikum pemrograman berbasis website. Di sini telah diketahui bahwa saya akan membuat sebuah website dengan memanfaatkan JavaScript framework yaitu Vue.js dengan konsep view komponen dan view template. Di sini sudah terdapat beberapa kriteria yang harus saya penuhi dalam membuat website bahan ajar Sita. Di sini juga terdapat soal tugas yang dimana saya diminta untuk membuat sebuah website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Dengan saya hanya memodifikasi dari tugas praktikum yang kedua. Di sini juga terdapat struktur proyek yang direkomendasikan, tetapi nanti saya akan membuat struktur proyek saya sendiri sesuai dengan alur dari logika yang akan saya terapkan. Di sini juga akan menerapkan tab untuk berpindah halaman atau template dari stok ke tracking. Namun di sini nanti saya akan menggunakan hashing dari setelah ditangkap melalui tab, maka akan dimasukkan ke dalam hashing root. Dan di sini ada kriteria dari halaman stok bahan ajar dengan beberapa rubrik seperti ini, kemudian halaman tracking delivery order seperti ini, dengan penilaian seperti ini. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk saja ke dalam aplikasinya. Sebelum itu, untuk menjalankan aplikasi, di mana kita di sini sudah menerapkan yang namanya sistem penyimpanan database. Jadi kita harus menjalankan dengan bantuan dari, kalau di sini saya menggunakan XAMPP, kemudian saya on-kan terkait dengan modul Apache dan MySQL-nya. Kemudian saya di sini juga sudah membuat sebuah halaman dashboard. Di sini adalah database yang telah saya buat dengan nama db_ajar dengan tabel stok tracking _history. Kemudian untuk menjalankan aplikasi ini telah saya simpan filenya di localhost, kemudian garing tugas 3_Rizky. Perlu diketahui, untuk localhost sendiri ini filenya saya tempatkan di folder htdocs yang ada di folder XAMPP. Kemudian saya akses halamannya dengan localhost tugas_Rizky yang secara otomatis akan merender terlebih dahulu halaman index.html seperti ini. Di sini saya sudah membuat beberapa data di lain dari data yang sudah disediakan pada stok pada data bahan ajar .json yang di requirement. Kemudian saya di sini juga membuat sebuah sheet .php di mana ini berguna untuk memanggil terlebih dahulu data yang ada dalam bahan ajar .json, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam database db bahan ajar dengan menggunakan koneksi PHP, di mana ini merupakan menyimpan variabel
atau menyimpan sebuah database, koneksi database di koneksi.php. Dan saya akan lanjut saja untuk membahas fitur-fiturnya. Tidak berbeda jauh dengan praktikum saya pada praktikum yang kedua dengan tampilan yang hampir sama. Di sini saya akan menerapkan yang terlebih dahulu input kode mata kuliah. Di sini saya akan input saja EKMA 1105 dan judul mata kuliah biologi. Kategorinya saya pilih praktikum, PJJ-nya saya Jakarta, Padangnya saya Padang, lokasi rak S2 gitu. Harganya saya buat 30.000. Kuantitinya 20, safety stocknya 10, catatan edisi terbaru. Nah, bisa kita lihat ketika kita belum mengisi secara lengkap data yang ada di form ini, maka button tambah data ini tidak akan bisa kita klik, sehingga kita tidak bisa memasukkannya ke dalam tabel yang ada di bawahnya ini. Jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu. Bila kita klik, maka data akan berhasil ditambahkan di sini. Karena tabel ini menggunakan konsep order by ascending, maka dia akan menempati sesuai dengan filter default yang sudah saya terapkan. Kemudian kita coba untuk mengubah kuantitinya. Di sini kita ubah menjadi 5. Kalau kita klik di luar dari tabel ini, maka data otomatis tersimpan. Nah, kemudian kalau kita tambahkan lagi 20, maka data akan tersimpan. Perlu diketahui ketika kita mengubah data ini, maka database-nya juga akan diubah. Kita lihat bahwa biologi adalah 20. Ketika kita masuk ke database-nya terlebih dahulu, biologi 20, kita coba ganti 5, maka data yang ada di database juga akan berubah ketika kita refresh. Seperti ini. Dan kemudian untuk edit data, kita tinggal klik yang mana saja yang kita mau edit. Misalnya ini kita balikan lagi ke 20. Kita update data, kita klik, kita refresh, maka akan kembali seperti ini. Perlu diketahui juga kalau kita memasukkan nilai minus, maka akan muncul notifikasi bahwa quantity tidak boleh minus. Hal yang berhubungan dengan number, dia tidak boleh minus. Seperti ini. Harga pun juga sama. Seperti ini. Kita update lagi. Kemudian kita coba untuk hapus datanya. Kita tahu biologi ada di sini. Ketika kita hapus data, ya hapus. Maka ketika kita refresh, datanya juga akan terhapus. Dan kita coba masuk ke filter atau sort datanya. Perlu kita ketahui tadi bahwa rubrik ada kalimat yang menyatakan bahwa kategori mata kuliah itu baru muncul ketika filter PJJ digerakkan. Kita coba, karena kita tahu di sini ada Jakarta, Surabaya, Makassar, kita coba masukkan ke Jakarta saja. Nah,
maka akan muncul filter kategorinya. Karena di sini cuman MK wajib aja, maka yang muncul cuman MK wajib. Kita coba reset filternya, kita coba ganti terlebih dahulu MK wajibnya, kita ganti menjadi MK pilihan, dan kita update data, dan kita coba masukkan ke Jakarta. Maka akan muncul 2 MK wajib dan MK pilihan sesuai dengan data yang ada. Kemudian kita urutkan data, kita coba untuk urutkan dalam jumlah stok. Karena sudah ascending, maka sesuai 7 dan 28. Kalau kita ubah descending, maka akan berubah urutannya. Seperti itu. Kalau kita hanya ingin menampilkan stok yang menipis, kita tinggal klik ini saja. Nah, maka otomatis dia akan keluar. Dan ketika kita klik, akan muncul tools di sini sebagai feedback atau alert. Nah, menampilkan stok warning seperti itu. Kemudian kita coba beralih ke tracking delivery order. Di sini saya menggunakan hashing route. Nah, di sini saya juga sudah membuat sebuah data, yang data awalnya adalah ini, Rina Wulandari. Kita coba untuk menghapus terlebih dahulu data yang ada. Kita hapus lagi. Kita cek di sini trackingnya harusnya sudah sesuai. Ada 3 data dan ini ada 3 data. Nah, kemudian kita coba untuk isi. Nomor DO ini sudah bersifat non editable, sehingga tidak akan terjadi bentrok kalau user menginputkan secara asal-asalan. Di sini linknya ini sudah memakai validasi bahwa dia harus menggunakan angka dengan jumlah 9 digit. Kalau kita coba masukkan dengan keyboard, dia tidak akan bisa masuk kalau kita memencet keyboard huruf. Tapi kalau kita menyebut angka, dia akan muncul notifikasi bahwa harus 9 digit. Dengan nama mahasiswa kita coba masukkan Bambang. Kemudian ekspedisinya kita coba reguler, kemudian kita pilih yang IPA dasar. Dengan estimasi tanggal kirim kita coba buat, kita mundur saja. Di sini kalau kita aktifkan di nama mahasiswa dan kita pencet enter, maka dia otomatis delivery order berhasil dibuat. Kemudian kalau kita ingin menampilkan detail, kita tinggal klik detail saja dari Bambang ini misalkan, dan di sini sudah terlihat bahwa pesanan dibuat seperti ini. Kita bisa langsung mengupdate statusnya melewati dropdown status ini, atau mau secara manual di sini. Kita coba masukkan dikemas, ya, dan kita masukkan barang sudah dikemas, dan kita klik detail, maka akan muncul pesanan berhasil dibuat, kemudian status diubah menjadi dikemas, kemudian barang sudah dikemas. Perlu diketahui kalau status ini dia terdapat beberapa pilihan, akan tetapi ini sudah menerapkan prinsip hierarki. Jadi dari dalam perjalanan, dari dalam pesanan diproses, kemudian dikemas, kemudian dikirim. Setelah itu dalam perjalanan baru pesanan diterima. Dengan demikian, ini akan mengurangi kesalahan input dari user. Jika kita klik, maka akan muncul riwayat perjalanan yang sudah dibuat. Seperti itu. Dan kalau kita coba hapus,
Sebelum itu kita coba masuk ke database lebih dahulu, kita cek di database-nya ini muncul 4 dan ini juga muncul 4, dan tracking history ini menyimpan dari hasil perilaku yang kita terapkan di progress dan status ini, maka akan tersimpan di sini. Kita coba hapus, katakanlah yang hapus ini kita hapus, maka data akan terhapus juga di database. Saya coba tunjukkan secara singkat saja terkait dengan file atau struktur yang saya buat. Di sini saya menggunakan struktur seperti ini. Ada API yang menyimpan koneksi, kemudian CSS, kemudian style, image, logo, JS, ada komponen, ada data, kemudian services, ada API.js, ada loader template. Di sini kita akan menampilkan function, kemudian app.js. Di sini kita akan melewat komponen dari yang sudah kita buat di sini. Seperti ini. Kemudian ada template-nya adalah TPL stock. Kalau yang komponen menggunakan template tracking. Template-nya ada di sini. Dan ini. Di sini saya sudah menerapkan sebuah directive view, kemudian komponen, template, dan lain-lain. Di sini muncul kasih. Sisa garis besar saya sudah menyelesaikan terkait dengan praktikum 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.